Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan PJS 2, penerapan jumlah sel hidup dan sel mati. Langsung saja alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah air aquades, tabung reaksi, batang pengaduk, pipet tetes, cover glass, counting chamber, dan gelas kimia, serta ragi roti. Untuk bahan kami menggunakan alkohol 70%, serta untuk indikator kami menggunakan methylene blue. Tujuan percobaan kali ini adalah agar mahasiswa dapat mempelajari cara menentukan konsentrasi sel melalui metode penetapan jumlah sel dengan counting chamber. Adapun langkah selanjutnya yaitu melakukan pengenceran menggunakan ragi roti, Saccharomyces cerevisiae, dan kita lakukan di gelas kimia. Dan kita taruh ragi roti di gelas kimia dan kemudian kita tuangkan air aquades sebagai bahan pengencerannya, dan kemudian kita aduk dengan menggunakan batang pengaduk dan pastikan ragi roti benar-benar larut dengan air aquades. Kemudian kita semprot secukupnya counting chamber agar terbebas dari mikroorganisme dan menggunakan etanol sebanyak 70%, dan kemudian kita lap sampai kering counting chamber. Dan kemudian kita taruh di atas mikroskop benar-benar rapi dan kemudian kita atur pencerahannya. Kemudian kita teteskan 3 tetes ragi roti, Saccharomyces cerevisiae, dan kita taruhkan di atasnya cover glass. Dan kemudian kita teteskan methylene blue secukupnya di parit-parit counting chamber guna untuk melihat sel hidup dan sel mati pada ragi. Kemudian kita lihat di mikroskop, atur kefokusan untuk melihat mikroorganisme. Berikut merupakan hasilnya, di mana seragi yang masih hidup akan berwarna transparan dan seragi yang telah mati akan berwarna biru atau gelap. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan penerapan jumlah sel hidup dan sel mati. Data yang saya dapatkan dan menggunakan 6 kotak sel hidup dan sel mati. Pada kotak pertama, sel hidup 12 dan sel mati ada 2. Pada kotak kedua, sel hidupnya ada 10 dan sel matinya ada 1. Pada kotak ketiga, sel hidupnya ada 4 dan sel matinya tidak ada. Dan sampai seterusnya. Dan kemudian total dari sel hidup yaitu 61 dan total dari sel mati yaitu 9. Jadi kita jumlahkan antara sel hidup dan sel mati, yang kita dapatkan adalah 70 sel hidup dan sel mati. Oke, selanjutnya kita akan menghitung persen sel hidup dengan menggunakan rumus jumlah sel hidup dibagi jumlah sel total. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Sel hidup atau jumlah sel hidup yang kita dapatkan tadi adalah 61. Dan kemudian jumlah sel total kita ambil dari 61 jumlah sel hidup dan kemudian kita tambahkan dengan jumlah sel mati dan didapatkan hasilnya yaitu 70 sel totalnya. Dan kemudian kita kalikan dengan 100%. 61 dibagi 70 yaitu 0,8714 dikali 100%.
Dan kemudian dapatlah hasilnya yaitu 87,14%. Kemudian kita cari sel mati. Sel mati sama dengan jumlah sel mati, ini menggunakan rumus ini ya, dibagi jumlah sel total dikali 100. Jumlah sel mati tadi kita dapatkan adalah 9. Jumlah sel total yaitu 70. Kita kalikan dengan 100%. Adapun hasil yang kita dapat 9 dibagi 70 yaitu 0,1285. Kita kalikan dengan 100%. Hasil yang kita dapatkan adalah 12,85%. Selanjutnya saya akan menghitung penetapan jumlah sel total dalam ragi. Adapun rumus yang harus kita pakai adalah jumlah sel per mili sama dengan jumlah sel total kita bagi berapa? Kita bagi 6 dikali 16 dikali 0,05 dikali 0,05 dikali 0,1 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian kita masukkan angkanya. Jumlah sel total yang kita dapat tadi adalah 70. Kita bagi 6 dikali 16 seperti yang di atas, 0,05 dikali 0,05 dikali 0,1 dikali 10 pangkat min 3. Dan kemudian 6 ini sebagai kotak besar, dan kemudian 16 ini sebagai kotak kecil, 0,05 sebagai panjang kotak kecil, 0,05 sebagai lebar dari kotak kecil, 0,1 itu sebagai tinggi dari kotak kecil, dan 10 pangkat min 3 yaitu koferensi atau perpindahan dari milimeter ke mililiter. Dan kemudian adapun hasil yang kita dapat 70 dibagi jumlah semuanya ini yaitu sebanyak 3.500.000. Biar enak kita bacanya atau kita lihatnya, yaitu kita sederhanakan menjadi 3,5 dikali 10 pangkat 5. Oke, selanjutnya kita akan menghitung semuanya. Oke guys, ini yang terakhir yaitu kita lihat data perhitungan secara keseluruhan. Data yang kita cari tadi guys, yang telah kita hitung dan kemudian kita jabarkan. Masih ingat kan? Yang pertama tadi kita mencari sel persen sel hidup. Berapa tadi persen sel hidupnya? Yaitu 87,14%. Yang kedua, kita cari tadi ya, persen sel mati. Berapa persen sel mati yang kita dapat tadi? 12,85%. Dan kemudian yang terakhir, kita mencari penetapan jumlah sel total. Jadi penetapan jumlah sel total tadi yaitu jumlah sel per mili. Masih ingat kan? Berapa tadi? 3,5 dikali 10 pangkat
Oke guys, ini perhitungan tadi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Thank you for watching. Dadah. Ship. Oh, let me up with